Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel Misbar. Kali ini aku akan menceritakan film berjudul Honeymoon. Bercerita tentang pasangan pengantin baru yang melakukan bulan madu di tempat terpencil. Tapi sang suami dikagetkan dengan sosok yang memperkaos istrinya di tengah hutan. Dan suatu malam suaminya mengetahui hal itu dan menemukan daleman sang istri di hutan yang sudah dipenuhi dengan lendir kenikmatan. Gimana kisahnya? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Misbar. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah video pernikahan Paul dan istrinya yang bernama Bee. Mereka bercerita tentang hari-hari menjelang pernikahan mereka. Setelah itu mereka pergi ke sebuah daerah di Kanada untuk berbulan madu. Perjalanan mereka kemudian terhenti di sebuah rumah yang berada di sebuah hutan yang cukup terpencil. Di sanalah mereka berencana menghabiskan waktu untuk berbulan madu. Mereka pun memasuki rumah itu. Kebetulan rumah itu adalah milik keluarga Bee. Mereka sangat bahagia karena mereka akan menikmati bulan madu di tempat yang sepi. Di malam harinya saat mereka telah tertidur, sebuah lampu sorot mengarah ke wajah mereka. Dan lampu sorot tersebut kemudian berhenti setelah mengenai wajah Bee. Keesokan harinya setelah sarapan, mereka pergi menyusuri danau dengan sebuah sampan. Awalnya mereka berencana untuk mandi. Tapi setelah merasakan air danau yang sangat dingin, mereka mengurungkan niatnya. Setelah itu mereka kembali pulang dan mencari makanan di sebuah restoran. Tapi ketika masuk, pegawai restoran itu mengatakan kalau restorannya telah tutup dan menyuruh mereka untuk pulang. Tapi tiba-tiba saja si pria tersebut keluar dan memanggil Bee dengan nama kecilnya yaitu Trixie. Ternyata pria tersebut adalah Will, yang merupakan mantan pacar Bee waktu sekolah. Will mengatakan bahwa dia di sana untuk mengurus restoran milik ulang tuanya. Tiba-tiba seorang wanita datang bernama Annie. Istri dari Will ini mendadak mengatakan kalau mereka harus pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Will kemudian menghampiri istrinya dengan kasar dan menyuruhnya untuk diam. Will lalu mengatakan bahwa belakangan ini istrinya memang agak kurang sehat. Di sana Will diam-diam masih naksir Bee. Tapi Bee terlihat tak nyaman dengan tatapan Will. Setelah itu Paul dan Bee kembali ke rumah. Dan sebelum tidur mereka kembali membahas Will dan istrinya. Bee berkata kalau istri Will terlihat tidak normal. Dia juga melihat Will mencekam tangan istrinya begitu kasar. Tapi Paul mengatakan tak usah memikirkannya. Mungkin saja mereka sedang ada masalah. Ketika malam saat mereka tertidur, tiba-tiba lampu di kamar mereka mengalami gangguan. Dan beberapa saat kemudian alarm HP Paul berbunyi. Paul memang berencana mancing pagi itu. Setelah berpamitan dengan istrinya, dia lalu mengambil peralatan pancing dan keluar rumah. Tapi setelah di luar, dia merasakan bahwa di luar masih sangat gelap dan dingin. Dan ternyata masih jam 4 pagi. Kemudian Paul kembali ke kamarnya. Setelah sampai di kamar, dia tidak menemukan istrinya di sana. Dia lalu mencari di sekitar rumah namun tetap tak menemukannya. Kemudian Paul mencari istrinya sampai ke dalam hutan. Tiba-tiba dia sangat terkejut ketika melihat istrinya berada di dalam hutan tanpa mengenakan pakaian. Dan ketika disentuh istrinya terlihat kebingungan. Paul lalu membawa istrinya kembali ke rumah dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi istrinya seperti kebingungan. Dia hanya mengatakan bahwa dia tak apa-apa dan berasumsi bahwa dirinya ngelindur. Tapi Paul masih penasaran dengan apa yang terjadi pada istrinya. Paul juga menanyakan di mana baju tidurnya yang dia pakai semalam. Tapi istrinya tak menjawab. Dia hanya mengatakan bahwa sekarang dia sangat kedinginan. Setelah Bee mandi, Paul kembali mengajaknya beristirahat. Paul mencoba tenang dan melupakan apa yang baru saja terjadi. Dan berusaha percaya bahwa istrinya hanya mengalami ngelindur. Keesokan harinya Paul terbangun dan dapati istrinya sudah berada di dapur. Setelah kejadian kemarin mereka mulai bercanda seperti biasanya. Setelah itu Paul mengajak istrinya jalan-jalan di danau. Tapi tak seperti biasanya, Bee yang biasanya ceria kini terlihat cuek. Paul yang merasa istrinya tak enak badan mengajaknya untuk pulang. Tapi Bee menolak dan secara tiba-tiba dia langsung nyebur ke danau.
Mereka kemudian kembali ke rumah. Dan setelah Bi mengeringkan badan, Paul tiba-tiba melihat paha Bi ada bekas luka dan langsung memeriksanya. Tapi Bi berusaha mencegahnya dan mengatakan bahwa itu adalah koreng karena gatal. Saat Bi tidur, Paul diam-diam melihat bekas luka Bi dan dia mendapati bekas luka yang sudah mengering. Paul kemudian berinisiatif mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Paul yang penasaran kembali menyusuri jalan, di mana kemarin malam dia menemukan istrinya. Sesampainya di sana dia melihat baju tidur yang dipakai Bi malam itu. Tapi baju tidur yang dipakai istrinya terdapat lubang besar dan dipenuhi dengan lendir yang berbau amis. Paul juga menemukan jejak kaki, yang mana jejak kaki tersebut bukanlah jejak istrinya, ataupun jejak kakinya sendiri. Setelah itu Paul kembali ke rumah dan mendapati istrinya berada di dalam kamar mandi yang sedang menghafal beberapa kalimat yang sama berulang-ulang. Tidak berselang lama, Bi kemudian keluar dan kaget melihat Paul. Di malam hari, Paul mengajak Bi untuk bercocok tanam. Tapi Bi menolak dan mengatakan kalau dia sedang tak enak badan. Paul kembali merasa aneh. Karena selama ini Bi tidak pernah menolak ajakan Paul untuk berkembang biak. Bi kemudian menghampiri Paul dan meminta maaf. Paul kemudian meminta Bi untuk berterus terang dan menceritakan apa yang telah terjadi padanya ketika dia ditemukan di hutan. Paul juga menanyakan baju tidur yang Bi gunakan pada malam itu dan menyuruhnya untuk memakainya sekarang. Tapi Bi mengatakan kalau baju tidurnya sudah kotor dan dia sudah menaruhnya di dalam koper bersama baju-baju kotor lainnya. Paul tahu kalau Bi telah berbohong, tapi kemudian dia tidak mempermasalahkannya. Malam harinya saat mereka tidur, Bi tiba-tiba terbangun. Dia berjalan keluar dan Paul membuntutinya. Bi mengatakan bahwa dia hanya mengambil minum. Saat Paul akan tidur kembali, dia melihat cahaya lampu sorot dari dalam hutan yang menyoroti mereka. Paul merasa bahwa selama ini ada yang mengawasi mereka. Dia kemudian mengamati dari jendela dan keluar membawa senapan. Karena keadaan sangat gelap, dia tidak melihat apapun. Kemudian dia menembakkan senjata. Dan ternyata tembakan itu membuat Bi terbangun. Lalu Paul mengatakan pada Bi bahwa seseorang sedang mengawasi mereka. Paul mencurigai Will sebagai pelaku penyorotan lampu. Dan mencurigai Bi pergi ke hutan malam itu untuk menemui Will. Bi sangat kesal karena Paul telah menuduhnya berselingkuh. Paul kemudian menunjukkan baju tidur Bi yang dia temukan di hutan. Selain itu, Paul juga mengatakan ada jejak kaki orang lain. Dia ingin tahu mengapa Bi bohong. Dan Paul sangat yakin Bi bersama seseorang di dalam hutan. Sementara Bi mulai kesal karena Paul begitu keras kepala. Dan kemudian dia pergi meninggalkan Paul. Pagi harinya, Bi menulis di sebuah buku catatan tentang dirinya dan suaminya. Tiba-tiba Paul datang dan Bi langsung menyembunyikan buku tersebut. Paul merasa kelakuan istrinya semakin hari semakin aneh. Bi mulai mencairkan suasana dengan menghampiri Paul yang ngambek. Sementara pandangan Paul mengarah ke luka di paha istrinya yang terlihat semakin parah. Tidak mau memperkeruh suasana, Bi kemudian pergi meninggalkan Paul. Setelah itu, Bi dan Paul pergi memancing. Di sampan, Paul terlihat masih kesal dengan istrinya dan berencana kembali ke kota secepatnya. Bi kemudian mencegahnya dan dia mengatakan untuk tetap melanjutkan bulan madu. Sementara Paul mulai luluh dan tangannya mulai meraba-raba kemana-mana. Tapi dia mendapati tangannya dipenuhi darah. Namun Bi mengatakan bahwa dia sedang men. Paul merasa aneh karena darah yang keluar sangat banyak. Paul khawatir dan mulai mencari kunci mobil. Kemudian menyuruh Bi berkemas untuk menuju klinik terdekat. Tapi Bi menolak dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Beberapa saat kemudian Paul mulai curiga kalau Willlah penyebab semua ini. Dia kemudian pergi ke rumah Will. Tapi dia tak menemukan siapapun di sana. Paul kemudian menemukan istri Will di sebuah dermaga dan kemudian dia menghampirinya. Tapi Annie terlihat terburu-buru. Paul merasa Annie sangat aneh karena mengatakan kalau Will sedang bersembunyi. Dan keanehan itu mulai bertambah ketika Paul melihat luka yang persis seperti luka istrinya. Paul pun menanyakan bagaimana Annie bisa mendapatkan luka tersebut. Tapi Annie tak mau mengatakannya dan dia langsung pergi menggunakan speedboat. Saat Annie pergi, Paul melihat topi yang dipakai Will yang terapung di danau yang dipenuhi dengan darah. Paul kemudian ke rumah Will dan melihat kalau di rumah Will terpasang kamera pengawas. Paul melihat ada cahaya lampu sorot mengenai wajah Annie. Kemudian Annie pergi mengikuti arah sumber cahaya tersebut. Dia juga menemukan banyak catatan yang ditempel di dinding persis seperti yang dibuat oleh istrinya. Selain itu, di pinggiran kertas juga terdapat banyak lendir. Paul kemudian keluar dari rumah Will yang ternyata di luar sana seseorang sedang mengawasinya.
Paul pun kembali ke rumah dan mengambil buku catatan istrinya. Dia merasa heran dan menanyakan untuk apa Bi menulis semua itu. Paul juga mengatakan bahwa dia juga mendapati istri Will juga menuliskan hal serupa. Tapi Bi tidak bisa menjawab apa-apa. Dia hanya mengatakan kalau dirinya tidak tahu. Paul kemudian mengetahui istrinya dengan menanyakan namanya sendiri. Tapi anehnya Bi kesulitan menjawab pertanyaan itu. Paul kemudian pergi meninggalkan Bi untuk mencari kunci mobil. Dia berniat kembali ke kota setelah melihat semua kejadian di tempat tersebut. Karena tidak menemukan kuncinya, Paul lalu mencari di kamar mandi. Tapi Bi malah mengunci Paul di kamar mandi. Paul mendobrak pintu kamar mandi. Setelah berhasil keluar, Paul melihat istrinya tengah berusaha mengeluarkan sesuatu dari rahimnya. Paul bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa dia menyakiti dirinya sendiri. Tapi Bi tak mau mengatakannya, hingga Paul pun mengikat istrinya di ranjang. Karena merasa istrinya sangat girang, Paul mulai curiga bahwa istrinya bukanlah istrinya. Paul pun mulai menjelajahi tubuh sang istri untuk mencari tahu sesuatu yang mencurigakan. Hingga dia melihat di kepala Bi terdapat banyak lendir, sama seperti lendir yang dia temukan di hutan. Sementara Bi merasakan sesuatu bergerak di perutnya dan meminta Paul untuk mengeluarkannya. Paul pun berhasil menarik seekor parasit berbentuk cacing yang bersemayam di dalam tubuh Bi. Bi yang sudah lepas dari ikatannya pun menyusul. Dia menjelaskan bahwa pada saat malam itu, dia melihat sebuah cahaya yang menghipnotisnya. Setelah itu dia melihat sosok hitam yang kemudian memperkaosnya dengan sangat brutal. Setelah sosok hitam itu pergi, dia masih bisa merasakan bagaimana nikmatnya makhluk itu menggarapnya. Bi mengatakan bahwa tak lama lagi makhluk tersebut akan membawanya pergi. Tapi dia membuat kesepakatan dengan makhluk itu dan memberi waktu sampai beberapa hari. Mendengar pembicaraan istrinya itu, Paul pun mengajak istrinya untuk mencari bantuan ke kota. Tapi Bi malah mengajak Paul untuk menonton video pernikahan mereka. Tiba-tiba lampu sorot itu datang lagi dan menyinari Bi. Bi yang sadar mencoba menyelamatkan Paul karena makhluk tersebut sedang mengejarnya. Tapi cara tiba-tiba Bi malah menghantam Paul. Keesokan harinya Paul tersadar dan mendapati dirinya berada di atas sampan dengan tangan dan kaki terikat. Bi mengatakan kalau dia akan menyelamatkan Paul, dan sekarang Paul harus bersembunyi di dalam air, karena makhluk itu sedang mengincarnya. Bi kemudian melemparkan jangkar yang berat, membuat Paul juga ikut tenggelam ke dalam danau. Bi pun hanya diam melihat Paul yang perlahan-lahan menghilang di dalam air. Malam harinya terlihat Bi yang kembali nonton video pernikahannya. Dan setelah itu cahaya lampu sorot muncul lagi. Dia kemudian keluar dan sudah ditunggu oleh Annie. Mereka berdua kemudian bersama-sama menuju ke arah sumber cahaya dengan wajah yang sudah berubah bersisik. Kemudian, film pun akhirnya selesai. Menurut kamu siapa Sob yang memperkaos si Bi? Menurutku sih siluman kodok Sob. Terlihat dari banyaknya kodok di danau itu yang Bi dan suaminya temui. Nah, sekian cerita kali ini. Semoga kalian suka sama ceritanya ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Sob. Biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel Misbar.